Selamat datang Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Di sini saya Daniel Setiati Sadono selaku moderator akan menyampaikan susunan acara untuk diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum itu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi ini menjelang siang kita bisa berkumpul di sini di acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, khususnya untuk SD Negeri 3 Gunting tercinta kita. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gunting dan yang kami hormati juga Bapak Ibu guru hebat semuanya dari SD Negeri 3 Gunting. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu guru semuanya dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya selaku moderator akan menyampaikan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang berikutnya adalah sambutan dari kepala sekolah, dan berikutnya adalah acara inti yaitu diseminasi penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, dan diakhiri dengan penutup. Langsung saja kita melanjutkan ke acara yang pertama. Memulai untuk acara pertama yaitu pembukaan. Untuk memperlancar acara pada pagi menjelang siang ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan basmalah acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan acara yang kedua setelah pembukaan yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu guru semuanya dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Melanjutkan acara berikutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SD Negeri 3 Gunting. Kepada yang terhormat Ibu Nani Utami Setianinu dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu SD Negeri 3 Gunting serta rekan-rekan sejawat lainnya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan rahmat hidayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi penyebaran pemahaman-pengalaman budaya positif di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Salawat serta salam alaikum kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang pertama, terima kasih waktu yang diberikan pada saya untuk Budaya Setiati Sadono yang pada saat ini akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan nanti acara panjenengan bisa lancar, tidak ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu guru yang saya banggakan, untuk diseminasi ini mungkin nanti ada beberapa hal-hal baru yang panjenengan belum pahami, panjenengan belum tahu, nanti bisa dipahami dan bisa diimplementasikan di kelas masing-masing. Untuk selanjutnya, untuk budanian, nanti mohon panjenengan di sini sebagai motivasi penggerak Bapak Ibu guru yang lain. Monggo nanti panjenengan selalu support Bapak Ibu guru untuk menepaki jejak panjenengan untuk menjadi yang lebih baik demi kelanjutan atau majunya SD Negeri 30. Kemudian saya berpesan pada Budaya Setiati Sadono, panjenengan mengikuti guru penggerak ini merupakan hal yang sudah selayaknya menjadi guru yang sebagai agen perubahan. Karena apa Bapak Ibu guru? Sekarang ini pendidikan itu menapaki adanya digitalisasi. Digitalisasi itu apa? Semua pada menggunakan IT dan sebagainya. Nah, di sini budaya sudah memberi contoh yang terbaik untuk SD Negeri 3 Munting. Mungkin Bapak Ibu guru nanti bisa meneladani atau mencontoh dari Ibu Dania Setiati Sadono. Kemudian karena panjenengan masih memiliki perjalanan yang panjang, mungkin nanti semangat, saya berpesan tetap semangat, lanjutkan, semoga nanti lancar sampai tujuan akhir, yaitu bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila dan bisa diikuti jejak panjenengan, diikuti oleh warga yang lain. Kemudian selanjutnya untuk Bapak Ibu guru, mohon nanti apa yang menjadi inti yang disampaikan oleh Bu Danian dapat diimplementasikan pada kelas panjenengan masing-masing. Itu saja yang dapat sampaikan. Sebelumnya saya mempunyai pantun, lalu lintas pagi begitu padat, senyum polisi pemecah suasana, semangat Bapak Ibu guru hebat, wujudkan murid berprofil pelajar Pancasila. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Naneng Untami Setianingrum atas sambutannya. Semoga dengan masukan, dengan pesan, dengan wejangan dari beliau, kita semua bisa meningkatkan kualitas pendidikan khususnya untuk SD Negeri 3 Munting tercinta kita. Baiklah, menapaki acara berikutnya, yaitu acara inti penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu guru semuanya, perkenalkan lagi, nama saya adalah Dania Setiati Sadono. Saya di sini tercatat sebagai salah satu guru yang masuk dalam daftar calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini saya dibimbing oleh beliau-beliau, yaitu Bapak Rian Bekti Rianto
sebagai fasilitator saya dan juga Bapak Srianto sebagai pengajar praktek saya. Bapak Ibu guru hebat semuanya, kita tadi langsung ke acara inti, yaitu tentang intinya adalah budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang telah disampaikan oleh Bu Naning tadi, bahwa kita harus mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan adanya salah satu caranya pemberdayaan atau pelaksanaan budaya positif di sekolah kita. Kita lanjutkan. Nah, tujuan membangun budaya positif di sekolah ini menurut Ki Hajar Dewantoro dalam tujuan pendidikan beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita sebagai guru itu sifatnya adalah menuntun, ya, tugas kita hanya menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mereka bisa mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, mendapatkan keselamatan, berarti mendapatkan apa yang mereka inginkan dan kebahagiaan ketika mereka mendapatkan sesuatu yang kita ajarkan, sehingga akan menjadi pribadi yang tadi profil pelajar Pancasila. Ini ya, jadi tujuan membangun budaya positif itu benar sekali mewujudkan karakter murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di mana Bapak Ibu guru masih ingat profil pelajar Pancasila dimensinya apa aja? Mungkin sudah hafal karena ada nyanyiannya ya. Bagaimana kalau kita menyanyikan dulu pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila bersama-sama? Setuju Bapak Ibu guru? Oke, kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, kalau kita mengajarkan di sekolah atau di kelas kita biar semangat, salah satunya dengan nyanyian, dan akhirnya anak-anak kita juga hafal profil pelajar Pancasila dengan mudah, yaitu dengan menyanyikan lagu Belajar Pancasila tadi. Ya, itu ada 6 dimensi yang ada di nyanyian tersebut yang kita harapkan terbentuk dalam diri murid kita. Kita lanjutkan. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Nah, ini nanti yang akan kita sama-sama belajar di sini tentang konsep-konsep inti dalam budaya positif di sekolah kita. Yaitu ada perubahan paradigma belajar, ada namanya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini nanti apa kita akan bahas bersama-sama di sini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam perubahan paradigma belajar ini kita bisa dengan cara membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid mampu berpikir, bertindak dan berkarya dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin erat kaitannya dengan kontrol guru terhadap murid. Nah, namanya perubahan paradigma berarti kita harus mau melakukan perubahan. Yang dulunya bagaimana dan sekarang bagaimana, itulah salah satunya kita harus menyesuaikan kodrat zaman murid kita. Jadi cara belajar dulu harus berubah. Bagaimana kita menyampaikan kita sebagai guru harus berubah. Itu ya. Sesuai dengan apa yang diinginkan murid. Baiklah, di sini saya punya game cobalah buka. Ini nanti berpasang-pasang.
Ya, ini coba berpasang-pasang, bisa sepasang-sepasang ini kita coba. Anda dan teman Anda melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda mengepalkan salah satu tangan. Kemudian coba bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena dengan begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Jadi di kepalan ini ada sesuatu yang penting bagi Anda. Kemudian tugas rekan B itu mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan Anda. Nah, teman B ini bisa menggoda, bisa menggelitik, kemudian bisa menawari uang mungkin, atau mungkin bisa dengan cara mengintimidasi, menghardik, memarahi, itu boleh dengan cara apapun supaya kepalan tangan Anda ini terbuka. Nah, itu kemudian seperti itu dilakukan secara bergantian, Pak. Gitu, paham ya Bapak Ibu? Jadi kita coba saja. Kita coba dulu. Ya, coba tangan yang A siapa yang mau jadi A? Kita contohkan. Ya, sini Bu Marlina, di depan aja Bu Marlina. Ya, sama siapa? Udah nih, bersedia? Oke, guys, kita sama-sama sekali monggo Bu. Ya, kita coba. Ini yang A adalah Bu Marlina, yang B adalah Bu Naneng. Nah, Bu Naneng ini mau ngapain sama Bu Marlina? Harus ikhlas ya Bu kalau dia ngapain sama Bu Naneng. Ya, kita coba, silakan. Kita coba ya, salah satu tangan aja. Nanti Bu Naneng silakan dengan segala cara membuka tangan tersebut. Oke? Kita mulai dari nggak boleh menggelitik, menghardik, memarahi, pokoknya bebas Bu, kesempatan Bu. 1, 2, 3. Yo Bu, 30 detik kita mulai. Ayo Bono. Iya, bagaimana ini? Kepala tangannya utamanya dibuka Bu, caranya Bu. Ayo, bisa enggak? Iya, Bu Marlina tadi udah sarapan belum? Belum. Mau uang, dikasih uang. Sudah? Ya, tepuk tangan. Coba satu lagi dong, Bu, bergantian. Sekarang Bu Naneng yang kepala tangan, Bu Marlina yang membuka. Ya, kesempatan Bu menggelitik buka es. Atau mengapain buka es. Ya. Kita coba. Siap Bu? Oh, siap. Sekarang jangan yang buka Bu. Oke, 1, 2, 3. Ya, kesempatan ini. Ngene dideleke atau diapakan ini? Iya. Tidak mau, tidak terbuka. Oh, tidak terbuka rekan-rekan semuanya. Kuat Bu Naneng berarti. Terima kasih Bu. Nah, itu salah satu contohnya ya. Dan kita akan merefleksikan kegiatan tadi ya. Sesudah kita diskusikan kegiatan ini dan coba jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara mandiri dan diskusikan kembali dengan rekan B. Bandingkan jawaban Anda apa berbeda atau sama. Bila mana berbeda, kira-kira mengapa? Kita coba yang pertama. Tadi apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi dibuka betul tuh? Tidak. Ya, tadi terbuka betul? Tidak. Ya, tidak terbuka, dua-duanya kuat, strong. Ya, mengapa? Apa alasan Anda dan B? Ini yang terbuka. Ya, berarti langsung ke yang nomor 2 karena tidak bisa terbuka. Sekarang mengapa alasannya? Kepala tangannya itu tetap tertutup. Alasannya apa? Saya tidak akan membuka karena saya mempunyai prinsip bahwa ini adalah hak saya, ini adalah milik saya, dan orang lain tidak akan mampu untuk membawanya. Itu tadi karena gunanya punya prinsip, jadi kepalanya tetap tertutup. Apakah sama juga? Tidak. Saya harus mempertahankan apa yang saya miliki. Itu yang dimiliki Bu Marlina, jadi harus dipertahankan. Ini kan punya saya. Ini kan kamu nggak boleh merapasnya dari saya gitu ya. Ya itu tadi. Jadi kita simpulkan saja ya. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup tangan? Siapa?
pokoknya aku tetap ngene. Kowe nganggo cara apapun tetap saya mengepakkan tangan. Nah, kesimpulan dari permainan tadi adalah kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung dari diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan kita pada saat itu. Misalkan, contohnya Bu Marlina tadi, aku tinggal buka sih, aku tak buka sini, tapi ternyata tidak, tapi ternyata selalu ditutup, pokoknya ini aku, pokoknya gitu. Bagus Bu Marlina. Ya, kita lanjutkan. Nah, nanti kita akan membahas tentang itu, ya, tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada contohnya miskonsepsi tentang teori kontrol. Namanya aja miskonsepsi. Berarti konsep yang berarti positif atau negatif itu? Negatif. Miskomunikasi. Berarti nyambung nggak? Terjadi kesalahpahaman, ya, terjadi kesalahan. Nah, ini juga sama. Miskonsepsi berarti konsepnya salah. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi berarti hanya sebuah menangan. Ilusi, pokoknya aku guru mengontrol murid. Nah, itu konsep yang salah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Guru dan anak, siapa yang dewasa? Guru. Aku guru kayak anak, pokoknya itu manut aku. Kan salah satu contoh memaksa. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, tidak selalu penguatan itu positif, efektif, dan bermanfaat. Ada cara-cara lainnya. Dan ilusi bahwa mengkritik dan membuat merasa bersalah itu mampu menguatkan karakter dewasa berhak memaksa. Nah, tadi kita guru lebih dewasa dari murid, kita memaksa murid, dan akhirnya mengkritik dan membuat merasa bersalah itu menguatkan karakter. Itu hanya sebuah ilusi, bukan menguatkan karakter, malah gurune diwedeni gitu ya. Ya. Nah, makanya di sini ada yang harus berubah dalam diri kita sebagai pendidik. Gitu ya, dari paradigma stimulus merubah paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Nah, yang pertama adalah kita mencoba mengubah agar pandangan sama dengan kita itu dulu. Dan dalam teori kontrol sebenarnya yang benar adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami orang lain dulu. Kalau dulu yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Nah, pokoknya yang keliru-keliru, yang elek-elek itu adalah sebuah kesalahan. Dan yang sekarang semua perilaku memiliki tujuan. Kadang kalau kita melakukan kesalahan atau kegagalan itu berarti adalah proses untuk menuju perbaikan, kemajuan, gitu ya. Nah, itu yang ada di teori kontrol. Orang lain bisa mengontrol saya. Zaman dulu guru pokoknya murid harus manut sama guru. Dan di sini hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sekarang anak-anak lebih sudah maju ya, sudah lebih kritis daripada kita. Kadang anak punya teori kontrol atau bisa mengontrol dirinya sendiri, dan kita cukup menuntunnya. Yang berikutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika dibujuk, ayo mengerjakan, terus anak-anak nggak mau mengerjakan, akhirnya dipaksa kerjakan tidak. Nah, seperti itu. Ya toh, seperti itu. Kalau kita kadang bujukan rayuan gagal, berarti tak paksa gitu. Nah, yang sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ketika gagal bujukannya, bagaimana? Oh, kita harus berkolaborasi dengan guru lain supaya ada metode atau cara lain agar bujukan rayuan kita dari gagal menjadi sukses. Dan yang terakhir adalah model berpikirnya menang kalah. Guru menang ketika anak takut, guru menang ketika anak manut. Nah, itu menang kalah. Dan yang sekarang yang harus berubah, teori berpikir kita harus menang itu bagaimana? Oh, guru menang ketika tujuannya tercapai, anak bisa memahami materi yang kita inginkan. Dan anak menang ketika mereka dapat memahami materi sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Aku bisa paham karena aku suka belajar, itu berarti kan sesuai keinginannya.
dengan cara mungkin metodenya pakai digitalisasi atau metodenya pakai permainan dan lain-lain. Berikutnya adalah disiplin positif. Dalam budaya kita, disiplin adalah sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan kepatuhan. Dia harus patuh, itu namanya disiplin. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasinya ada pada diri mereka, sehingga mereka bisa tahu apa nilai-nilai kebajikan yang ada di dalamnya. Dan disiplin positif yaitu salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, ancaman ataupun hukuman. Jadi mereka sadar harus melakukan disiplin. Aku jam 7 paling terlambat datang ke sekolah jam 7, berarti aku sebelum jam 7 harus sudah sampai sekolah. Itu ada dalam diri mereka. Aku harus disiplin karena mereka sadar bahwa itu yang harus dilakukan, menjadi pribadi yang baik. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia seperti tadi yaitu profil belajar Pancasila. 6 dimensi itu dalam murid harus ada. Itu tujuan pendidikan. Salah satunya adalah mencapai siswa yang mempunyai karakter profil belajar Pancasila. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Bagaimana supaya mereka itu mau melakukan? Pasti kebutuhan dasarnya itu terpenuhi. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Semua yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Seperti itu. Nah, apa saja kebutuhan dasar itu? Dalam kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu apa Pak Adam? Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, kekuasaan. Terima kasih Pak Adam. Bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Kita akan bahas satu-satu tentang apa itu bertahan hidup. Manusia bisa bertahan hidup, itu ada poin-poinnya yaitu kesehatan, rumah, pakaian, makanan, sandang, pangan, papan. Ini ya butuh sehat, itu bisa bertahan hidup. Kemudian selain itu harus ada rasa kasih sayang, kebutuhan untuk memberi dan menerima, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kasih sayang kita. Karena kita termasuk makhluk sosial, gak bisa hidup sendiri tanpa orang lain, makanya butuh kasih sayang. Kemudian penguasaan, menjadi kompeten, terampil, diakui, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Itu apabila kita tadi mempunyai keterampilan, kompeten, diakui, didengarkan. Nah, ketika kita mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain, kita akan harga diri kita bisa meningkat. Itu penguasaan. Kemudian kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki impian, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Itu kebebasan. Dan yang terakhir adalah kesenangan, mencari kesenangan dengan bermain dan tertawa. Ya enggak? Nah, kebutuhan dasar kadang kalau kita tidak good mood atau lagi bad mood gitu, apapun yang kita lakukan pasti seringnya ke arah yang negatif. Apabila kita mendapatkan kesenangan kita, walaupun itu sulit, pasti kita melaksanakan dengan senang hati, gitu ya, dan tujuannya tercapai. Itu. Dan ada juga motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Manusia ada 3 motivasi dalam melakukannya. Salah satunya, aku nanti takut dihukum, maka aku harus melakukan itu. Itu cara yang pertama. Atau motivasi yang kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Aku
apa menjadi diri yang lebih baik. Itu motivasi yang ketiga. Nah, tadi ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita salah, itu ada 3 macam jenis hal yang akan didapatkan: hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, itu sekarang kita akan bahas perbedaan dan ketiga hal tersebut, khususnya untuk di lingkungan sekolah. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang terjadi, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi ketika melakukan kesalahan, murid dihukum. Dan hukuman itu belum disepakati, hanya guru yang menentukan. Lari 10 kali di lapangan itu, gitu ya. Dan murid apa? Murid tidak tahu apa yang terjadi, hanya bersifat satu arah. Guru aja yang tahu bahwa hukumannya seperti itu dan berupa hukuman fisik. Ada lagi namanya konsekuensi, terencana atau disepakati, tapi murid tidak merasa nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, itu sudah disepakati, tapi murid gak nyaman. Kita bikin tata tertib, apa ya? Misalkan terlambat masuk sekolah, kemudian disuruh untuk menulis saya tidak akan mengulangi hal itu selama 100 kali. Itu sudah murid tahu bahwa itu konsekuensinya dia kalau terlambat datang sekolah. Murid nyaman enggak? Enggak. Itu. Dan guru selalu memonitor. Habis itu piro, lagi saya kerja kurang, saya kata ayo lanjutkan. Nah, itu konsekuensi. Dan yang terakhir adalah restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, ini restitusi ini yang digalang-galangkan pada saat ini, gitu ya. Jadi ketika murid melakukan kesalahan, harusnya bukan hukuman atau konsekuensi, tetapi restitusi. Diobrolkan bersama sehingga murid bisa mencari sendiri solusinya dan murid akan merasa nyaman, seperti itu. Nah, biar tidak tegang, yuk senyum 30 detik. Bagaimana caranya? Lihat temanmu, ya Pak Adam sama Bu Nurul, Bu Nanin sama Bu Marina, Bu Silvi sama Bu Denis, nah Bu Aulia sama Pak Vito. Yuk saling melihat terus tersenyum. Senyum, makin lama mau ngakak juga boleh. Ya senyum lihat Pak Vito sama Mbak Bu Aulia. Ya jangan ke Bu Denis, ke Bu Aulia saja. Enggak, nanti saya centil kalau nakal. Ya coba saling melihat, saling senyum, makin senyum lagi apalagi ya, ngakak juga boleh. Kira kancane, nah seperti itu ya, sudah cukup. Nah itu apa fungsinya supaya aura positif kita keluar. Misalnya seperti ini, tadi awalnya disuruh senyum karena disuruh bareng kira kancane senyum, mukanya lucu, kita makin senyum lagi. Nah seperti itu auranya positif ya. Kita bisa lanjutkan ya Bapak Ibu guru semuanya? Bisa. Ya, berikutnya adalah posisi kontrol guru. Nah ini yang harus kita pelajari sekarang ya Bapak Guru, Bapak Ibu guru semuanya. Kita belajar posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Ada lagi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ada lagi posisinya guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Kita aplikasikan. Misalkan contohnya ada murid yang mengerjakan tugas, tidak mengerjakan tugas, mohon maaf, murid yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Kalau guru sebagai penghukum langsung dihukum. Kamu nggak mengerjakan, keliling lapangan 10 kali. Nah itu hukuman. Atau ada yang memposisikan diri sebagai teman. Kamu nggak mengerjakan tugas, ayo dong kerjakan dulu tugasnya. Nanti setelah itu kita pergi jalan-jalan ya. Nah itu sebagai teman. Jadi ada yang nggak mengerjakan tugas. Jadi kata-katanya lebih ke arah pertemanan. Kemudian ada lagi
nyelekit biasanya. Kamu sudah berkali-kali ibu ingatkan. Kamu memang seneng ya melihat ibu ditegur bu kepala sekolah. Nah itu merasa bersalah nanti muridnya. Atau mungkin guru sebagai pemantau. Kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah tahu konsekuensinya. Sekarang selesaikan tugasmu dan kumpulkan ya. Nah, jadi murid menyelesaikan tugas sampai mengumpulkan itu jenengan pantau terus. Nah itu namanya guru sebagai pemantau. Dan ada lagi guru sebagai manajer. Nah kalau guru sebagai manajer seperti ini, kamu sudah tahu kesalahanmu, keyakinan kelas apa yang kamu langgar, dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan masalahmu. Jadi di sini guru tidak menghakimi murid, tapi guru memberikan kesempatan kepada murid supaya mereka sadar akan kesalahannya dan mencari solusi atas kesalahan mereka. Gitu ya. Kira-kira mana yang paling tepat ya untuk saat ini? Mana? Yang mana Bu? Oh yang manajer. Baik. Nah kita nih di antara kelima posisi kontrol tersebut sebaiknya guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Betul sekali ya. Dengan posisi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar mereka menemukan solusi. Selain itu, dengan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajernya, manajer untuk dirinya sendiri, sehingga menghasilkan identitas positif pada diri murid. Jadi murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu. Jadi betul ya, kita sebagai guru harusnya memposisikan diri sebagai manajer. Dan berikutnya adalah tentang keyakinan kelas atau sekolah. Nah di sini keyakinan sekolah berarti keyakinan yang diyakini oleh seluruh warga sekolah. Ada lagi keyakinan kelas berarti diyakini oleh seluruh warga kelas. Itu tingkatannya hanya ruang lingkupnya yang berbeda. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan sekolah dan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah seperti itu. Nah, jadi pembuatannya itu bersama-sama. Nanti ada videonya di akhir sesi ini, dan ini dokumentasi pembuatan keyakinan kelas. Ya, jadi setelah disepakati mereka menandatangani bersama, kemudian ditempelkan di kelas, dan itu adalah menjadikan diskusi keyakinan kelas yang harus laksanakan di kelas mereka. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada tahapannya, yaitu ada 3. Menstabilkan identitas. Yang pertama, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Untuk yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan atau berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Seperti tadi ya. Jadi anak akan tahu bahwa ketika mereka membuat kesalahan itu bukan sesuatu yang negatif, harus diperbaiki. Itu adalah proses sehingga menghasilkan suatu peningkatan diri seperti itu. Ketika mereka mendapatkan nilai 30, mereka harus belajar lebih giat lagi, nilainya jadi 60, tambah giat lagi, akhirnya bisa jadi 100. Nah itu menggeser ke identitas gagal menjadi identitas sukses. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita contohkan kata-katanya. Misalkan anak berbuat salah, kemudian bu gurunya bilang berbuat salah itu wajar. Atau bisa juga dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Ibu dan bapak juga pernah melakukan itu. Atau bapak ibu di sini tidak mencari
mencari solusi dari permasalahan ini. Atau yang terakhir mungkin kamu berhak merasa begitu. Mungkin ketika diejek, kemudian kamu membela diri. Nah itu ada kata-kata kamu berhak merasa begitu. Itu masalahnya. Jadi kata-kata ini bisa diterapkan tergantung dari masalah yang dihadapi oleh siswanya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau murid akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Ya itu. Kita contohkan kata-katanya. Kamu pasti punya alasan nak mengapa kamu melakukan hal itu. Gitu setelah tadi identitas ya, kemudian divalidkan dengan kamu pasti punya alasan, jadi alasannya ditanyakan. Padahal kamu lebih bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Jadi mungkin anaknya dibully temannya, mungkin dia hanya ngapain ya sama temannya, bilang kotor sama temannya, mungkin bisa melakukan ditendang atau dipukul. Nah itu bisa dengan kata-kata, padahal kamu lebih bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, jadi dibombong gitu. Kamu patut bangga karena lebih melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi mereka melakukan itu karena untuk melindungi dirinya sendiri. Atau mungkin kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi selain melindungi, bisa juga dengan alasannya mempertahankan. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Jadi dikasihkan pertanyaan-pertanyaan. Misalkan seperti ini. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Atau mungkin seperti apa gambaran kelas ideal menurut kamu, nak? Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ditanyakan dalam keyakinan kelas. Nah, berikut saya akan tampilkan untuk penerapan dari segitiga restitusi terlebih dahulu yang sudah saya laksanakan. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah video penerapan segitiga restitusi yang saya laksanakan bersama dengan murid. Selamat menyaksikan. Dan berikut adalah kasus pertama yang saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi. KPR hari ini? Sudah mengerjakan semuanya? Sudah. Silakan dibuka. Oh iya, silakan masuk. Waalaikumsalam, Mbak Salwa. Kenapa terlambat? Saya tadi baru kesiangan. Oh, baru kesiangan. Itu jangan diulangi lagi nih. Ya, silakan. Waalaikumsalam Mbak Salwa. Silakan duduk Mbak Salwa. Terima kasih Bu. Ya Mbak Salwa, Ibu panggil ke sini karena Ibu lihat tadi Mbak Salwa pas pagi hari datang terlambat ya, dan kemarin juga terlambat juga. Iya Bu. Oh, namun Mbak Salwa tahu nggak kalau murid itu harus berangkat sebelum jam 7 ya? Tahu Bu. Tahu, ya baik Mbak Salwa, Ibu mengerti kalau terlambat itu sifatnya manusiawi, namun bukan berarti itu baik, itu boleh, apalagi kalau keseringan, itu pasti akan berdampak buruk bagi ke masa depan kita nanti, ya enggak? Iya Bu. Nah, coba kita berdiskusi untuk mencari solusi, setuju nggak Mbak Salwa? Setuju Bu. Ya, setuju ya. Baik, kalau begitu Bu Daniar mau tanya, kenapa sih Mbak Salwa kok bisa datang terlambat? Saya sering tidur larut malam Bu. Sering tidur larut malam. Kalau boleh tahu, kenapa kok bisa tidur larut malam? Karena saya sering main game hingga larut malam Bu. Sering main game larut malam. Oh, tidak susah tidur ya, hanya sering main game larut malam ya? Iya Bu. Oh, baiklah kalau begitu. Menurut Mbak Salwa, apakah dengan main game terlalu
larut malam sehingga bisa terlambat datang ke sekolah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Nah, menurut Mbak Salwa, keyakinan kelas apa sih yang Mbak Salwa langgar? Disiplin. Nah, betul sekali, disiplin ya Mbak Salwa. Sekarang Bu Danian mau tanya, disiplin itu penting tidak? Iya Bu, karena bisa membuat hidup kita teratur. Betul sekali, dengan disiplin hidup kita akan menjadi teratur. Dan dengan disiplin juga kita tidak akan merugikan orang lain, tidak akan mengganggu orang lain, dan bahkan pekerjaan kita juga akan selesai tepat waktu. Nah, selanjutnya apa ya langkah yang harus Mbak Salwa lakukan untuk memperbaiki kesalahan Mbak Salwa? Saya akan mengatur waktu tidur saya. Saya tidak akan main game hingga larut malam pagi supaya saya cukup tidur dan tidak bangun kesiangan. Betul, bagus sekali Mbak Salwa. Nanti coba Ibu akan bekerja sama dengan orang tua Mbak Salwa supaya nanti Mbak Salwa bisa bangunnya tidak kesiangan sehingga tidak terlambat sekolah dan terlaksana rencana seperti yang diimpikan. Itu nggih Mbak Salwa? Ya Bu, terima kasih Bu. Baiklah, sekarang Mbak Salwa boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam Mbak Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Salwa Rizko, kelas 5 SDN 3 Putri. Saya senang sekali diajak belajar untuk berdiskusi menemukan solusi atas perilaku saya yang sering terlambat masuk sekolah. Saya lebih senang berdiskusi seperti ini daripada mendapat hukuman dari guru atau sekolah. Dan saya akan segera melaksanakan rencana tindakan yang telah disepakati bersama Bu Daniel. Terima kasih Bu Daniel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ada yang mau masuk? Tidak ada. Semua masuk ya. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Baik, untuk memulai pembelajaran pada hari ini kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk semangat dulu, Ben. Semangat untuk belajar hari ini. Tepuk semangat. Oh iya, semangat. Tepuk tangan dulu untuk kita. Ya. Selamat datang di kelas 5. Sudah di pertemuan yang kedua. Kemarin sudah apa namanya itu berkenalan ya. Kita sudah saling berkenalan dan hari ini nanti kita mau ngapain ya? Masih bingung? Ya, kita di sini nanti selama 1 tahun ke depan kita akan bersama, gitu? Kita akan bersama. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa belajar dengan nyaman, belajar dengan tentram, dengan aman, gitu ya? Sehingga mewujudkan kelas impian. Karena apa? Di sini kalian sudah kelas 5. Dulu beberapa tahun kelas 1, 2, 3, 4 bersama-sama juga kan? Nah, pasti akan muncul banyak sekali masalah selama kalian bersama-sama saat di sekolah untuk belajar. Nah, kira-kira Bu Daniel mau tanya, masalah apa yang pernah kalian temui saat di sekolah? Yo, ada yang pernah mendapatkan masalah? Siapa? Oh ya, Mbak Tasya. Apa Mbak Tasya? Ada yang masih terlambat masuk kelas. Nah, itu lagi untuk terlambat ke sekolah. Ada lagi masalah-masalah? Oh iya, Mbak Uyun. Oh, kadang ngegrup atau berkelompok. Boleh nggak ngegrup atau berkelompok? Tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya harus sama, semuanya teman. Nah, apalagi masalah-masalahnya? Oh iya, Mas Arfan. Saling mengejek. Boleh nggak mengejek antar teman? Tidak, semua harus saling menyayangi. Oh Mbak Akila, Mbak. Nah, ada yang membuang sampah sembarangan. Oh
pelajarannya susah, akhirnya bikin ngantuk. Terus boleh nggak? Enggak, itu juga dihilangkan. Apalagi masalahnya? Ya Mas Elo, suka berbicara kotor. Nah ini mulut ini harus dijaga ucapan. Boleh nggak berbicara kotor? Tidak, kita harus bicara yang sopan, yang santun. Ini masalah-masalahnya sudah tidak ada. Oh iya, mungkin itu masalah-masalah yang kamu temui. Nah, ada lagi mungkin yang punya harapan biar nanti kelas impian di kelas 5 ini terwujud. Apa? Ayo, ada yang punya harapan? Oh, Mas Tian, apa Mas Tian? Ingin kelas yang nyaman. Nah, iya caranya, bagaimana caranya supaya kelasnya itu nyaman, aman gitu, oke? Nah, apalagi Mbak Salwa? Diskusi harus aktif semua. Oh, berdiskusi. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini kan banyak diskusinya ya. Nah, nek diskusi itu ya jangan satunya diam, satunya ngobrol atau mengerjakan tugas, atau malah satunya gojek. Nah, semuanya harus apa tadi Mbak Salwa? Aktif. Ada lagi harapan-harapannya? Oh iya, Mas Dar. Ingin kelasnya bersih. Benar. Kelasnya bersih. Ya, caranya supaya kelasnya bersih. Nah, apalagi harapannya? Apa Mas Ryan? Nah, kelasnya bersih. Salah satu caranya dengan apa? Piket. Nah, ini tidak ramai. Siapa yang suka ramai? Apa namanya harapan? Oh iya, Mbak Laras. Oh, saling menghargai, tolong menolong. Bagus ya. Nah, itu bagus itu, saling menghargai. Menghargai apa tadi? Tidak boleh mengejek, tidak boleh berbicara kotor. Itu salah satu bentuk menghargai. Tolong menolong. Ada yang susah atau kesusahan ditolong. Ya enggak? Ada yang mungkin pas mainan istirahat bal-balan jatuh. Apa yang kamu lakukan sebagai teman? Menolong. Ya? Kipas angin yang mana? Oh iya, baru 2 kali masuk. Ini kipasnya tidak bisa berputar. Nah, berarti kipas anginnya harus diperbaiki supaya bisa berputar sehingga kelasnya menjadi nyaman, menjadi kelas impian. Seperti itu ya. Ya, ada lagi yang punya harapan? Ya, nah itu harapannya. Tadi masalah, kemudian ada harapan. Terus bagaimana caranya supaya mewujudkan kelas impian ini? Nah, di sini nanti di kesempatan kali ini kita bersama guru dan murid akan membuat sebuah keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Nah, keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang sesuatu yang disepakati, yang diyakini, sehingga apa? Sehingga kalian ketika melaksanakannya itu tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan, sehingga adil untuk semuanya. Setuju? Setuju? Nah, setuju. Tadi sudah meluangkan atau mengungkapkan tentang harapan-harapan untuk mewujudkan kelas impian. Nah, di sini Bu Daniel punya sedikit note, bentuknya love notes ya, bentuknya daun cinta. Nanti Bu Daniel kasih satu-satu. Silakan dituliskan satu kalimat yang isinya perwujudan atau hal yang bisa mewujudkan kelas impian kita selama 1 tahun ke depan. Paham? Oke, Bu Daniel berikan. Katakan.
kebersihan kelas. Boleh? Ya, itu harus menjaga kebersihan kelas. Setuju ya? Berbicara sopan dengan teman. Harus? Bisa? Setuju? Sopan, tidak boleh tadi bicara kotor, tidak boleh mengejek. Walaupun sebaya itu harus saling itu sopan berbicaranya. Terus ada lagi mengerjakan tugas tepat waktu. Setuju? Ya, ini di awal tahun karena apa di kelas 5 itu nanti selain materinya banyak, pasti tugasnya juga banyak supaya nanti selesai tepat waktu. Itu jadi mengerjakan tugasnya juga harus tepat waktu. Ini apa ya? Berarti ini tepat waktu apa? Disiplin. Mengerjakan tugas apa itu? Tanggung jawab. Pinter. Karena belajar itu kewajiban. Saling membantu teman yang butuh pertolongan. Contohnya apa tadi? Saat istirahat temennya jatuh, main bola jatuh, apa yang kamu lakukan? Itu gesek. Berarti itu peduli, tolong-menolong. Terus tidak ramai belajar melakukan tiket kelas. Nah, karena ini semuanya sudah bagus, sudah setuju semua, tapi kok banyak banget, gitu nggih? Nah, kita akan kelompok-kelompokkan supaya nanti kamu mudah diingat dan supaya dilaksanakan, nggih? Seperti itu. Nah, di sini kita akan kelompok-kelompokkan. Tidak membeda-bedakan teman. Buang sampah pada tempatnya berarti apa? Kebersihan. Sama kayak apa tadi? Oke. Apalagi yang mesti dilarang mencoret. Mengerjakan tugas tepat waktu berarti apa mau? Disiplin. Jangan suka mengejek teman. Ini saling menghargai. Nah, berapa jadinya? Berapa kelompok? 5 ya? Ya. Mengerjakan tugas tepat waktu berarti kita bikin apa ya? Kita bikin kalimat, terus tidak terlambat ke sekolah. Nah, kita bikin kalimatnya positif. Jadi tidak boleh ada kata dilarang, tidak boleh ada kata jangan. Nah, nanti yang kata jangan serta dilarang itu dihilangkan. Nih, kita bikin gini aja. Kami murid yang tadi apa? Tepat waktu disiplin. Murid yang aktif, kemudian kreatif, kemudian inovatif, itu kita jadikan kami murid yang semangat dalam belajar. Bisa? Disiplin lebih bertanggung jawab. 2. Kami murid suka bekerja sama dan tolong-menolong. Terakhir. Kami murid yang semangat dalam
akhirnya tahap demi tahap, kemudian dari pembukaan hingga tadi menyaksikan film ala kadarnya dan sampailah ke tahap berikutnya yaitu penutup. Baik, kita simpulkan bersama-sama dalam penerapan budaya positif di sekolah kita, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau sebagai manajer yang menuntun murid untuk menjadi murid yang sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga kita bisa belajar bersama untuk memajukan sekolah kita, kualitas sekolah kita, dengan salah satunya adalah penerapan budaya positif terutama untuk SD Negeri 3 Gunting tercinta ini. Baik Bapak Ibu guru semuanya, sampailah ke akhir acara. Terima kasih atas waktunya, atas kesempatannya yang diluangkan untuk kami sehingga kita bisa melaksanakan diseminasi pemahaman dan juga penerapan budaya positif terutama di lingkungan sekolah. Di sini ada saya ada sebuah pantun. Padi habis 3 jerami, bakar dulu hingga bersih. Demikian acara diseminasi ini. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata. Siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.